Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Peran Keluarga dalam Pembinaan Kebiasaan Makan pada Anak. Baik, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 230305550009. Perkenalkan, saya Nasta Sabita dengan NIM 2303050010. Perkenalkan, saya Andi Nurul Istiqamah dengan NIM 230305550011. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebiasaan makan pada anak tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang secara bertahap sejak masa awal kehidupan. Pada tahap ini, keluarga, terutama orang tua, memegang peranan yang sangat penting sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk mengenal berbagai jenis makanan serta memahami cara makan yang benar. Dalam beberapa tahun terakhir, pola hidup masyarakat mengalami banyak perubahan, mulai dari meningkatnya konsumsi makanan cepat saji, berkurangnya waktu makan bersama keluarga, hingga meningkatnya penggunaan gawai yang sering mengganggu rutinitas makan anak. Perubahan ini menyebabkan munculnya berbagai masalah gizi pada anak, seperti gizi kurang, obesitas, atau pola makan yang tidak teratur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kebiasaan makan yang baik harus dimulai dari rumah. Ketika keluarga memahami cara mendukung anak dalam proses belajar makan, mereka dapat membantu anak dalam membangun pola makan yang lebih sehat dan berkesinambungan. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membentuk sikap, preferensi, dan perilaku anak terhadap makanan hingga dalam proses pembentukan kebiasaan makan, orang tua memiliki fungsi utama sebagai teladan. Anak belajar melalui pengamatan dan peniruan. Apa yang dilakukan orang tua setiap hari seringkali lebih berpengaruh dibandingkan apa yang mereka ucapkan. Apabila orang tua memiliki konsumsi makanan yang bergizi, menunjukkan sikap positif terhadap makanan sehat, dan menjalankan rutinitas makan yang teratur, anak akan lebih mudah mengikuti kebiasaan tersebut. Sebaliknya, apabila orang tua lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji, jarang mengkonsumsi sayur dan buah, atau memiliki kebiasaan makan yang kurang teratur, maka anak berpotensi meniru hal yang sama. Berbagai penelitian terdahulu juga memperkuat fakta tersebut, bahwa perilaku makan orang tua yang dikenal dengan istilah parental dietary behaviors memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi dan pola makan anak. Hal ini mencakup pilihan makanan, cara makan, hingga respons emosional anak terhadap makanan tertentu. Dengan kata lain, orang tua tidak hanya bertugas menyediakan makanan, tetapi juga menjadi contoh yang nyata yang akan membentuk pola pikir anak mengenai apa itu kebiasaan makan yang baik, bagaimana cara makan yang benar, serta mengapa kebiasaan makan sehat itu penting. Selain menjadi teladan, cara orang tua memberikan makan kepada anak atau praktik feeding merupakan aspek penting lain dalam pembentukan kebiasaan makan. Praktik feeding ini mencakup banyak hal seperti bagaimana cara orang tua menentukan porsi makan, seberapa sering anak makan dalam sehari, bagaimana cara mengenalkan makanan baru, serta bagaimana suasana makan dibangun di dalam rumah. Praktik feeding yang baik dilakukan dengan cara menghargai sinyal lapar dan kenyang yang dimiliki oleh anak, tidak memaksa anak untuk makan, memberikan variasi makanan yang cukup, serta menciptakan suasana makan yang positif. Ketika praktik ini diterapkan dengan tepat, anak tidak hanya mendapatkan asupan gizi yang optimal, tetapi juga mengembangkan hubungan yang sehat dengan makanan. Sebaliknya, apabila praktik feeding yang diberikan ini kurang tepat, misalnya memaksa anak untuk menghabiskan makanan, menggunakan ancaman atau hadiah sebagai alat kontrol, atau memberikan makanan sebagai pengalih perhatian, itu dapat membuat anak memiliki hubungan yang negatif dengan makanan dan meningkatkan resiko masalah makan di kemudian hari. Selain praktik feeding, kegiatan makan bersama keluarga atau yang biasa disebut dengan family meals juga memberikan pengaruh yang sangat besar.
Makan bersama bukan sekedar kegiatan mengkonsumsi makanan pada waktu yang sama, tetapi juga merupakan momen interaksi yang kaya akan makna. Melalui makan bersama, anak dapat belajar mengenai etika makan, cara memilih makanan, serta menyaksikan secara langsung kebiasaan makan orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang rutin mengikuti family meals cenderung memiliki pola makan yang lebih baik, konsumsi sayur dan buah yang lebih tinggi, serta resiko yang lebih rentan terhadap perilaku makan yang berlebihan atau picky eater. Selanjutnya di sini ada variasi menu dan penyajian makanan. Nah, penyajian makanan dengan berbagai variasi bukan monoton ini dapat membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang dan mengurangi picky eater. Nah, pentingnya penyajian suasana makan yang nyaman tanpa paksaan. Selanjutnya, ada dampak pada perilaku anak yang picky eater dan asupan gizinya. Nah, jika peran orang tua kurang optimal dapat menyebabkan resiko anak menjadi picky eater. Picky eater beresiko terhadap kurangnya gizi atau asupan gizi tidak seimbang dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Strategi orang tua dan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan sehat pada anak. Yang pertama, orang tua makan sehat sebagai contoh atau role model. Nah, makan bersama keluarga secara rutin, sediakan makanan bervariasi dan seimbang, sajikan makanan dalam suasana nyaman. Nah baik, di sini ada pun manfaat jangka panjang dari kebiasaan makan sehat pada anak. Yang pertama itu gizi seimbang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah yang kedua itu kebiasaan makan sehat dapat mengurangi risiko pick eating, malnutrisi dan berbagai masalah makan lainnya. Nah yang terakhir itu pola makan sehat yang dibangun sejak kecil akan menjadi kebiasaan yang terbawa hingga masa dewasa sehingga kualitas kesehatan hidup lebih baik. Selanjutnya itu ada tantangan dan faktor yang memengaruhi keberhasilan kebiasaan makan sehat pada anak. Nah yang pertama itu pengetahuan dan kesadaran orang tua kadang masih kurang atau belum konsisten dalam menerapkan pola makan sehat. Nah, yang kedua itu ada pun keterbatasan ekonomi dan akses terhadap makanan sehat atau variasi menu yang cukup. Nah, yang ketiga itu kebiasaan keluarga yang sudah terlanjur tidak sehat membutuhkan usaha perubahan yang konsisten. Nah, yang terakhir itu anak sering menunjukkan resistensi terutama yang pick eater sehingga dibutuhkan pendekatan yang sabar dan kreatif dari orang tua. Nah baik, adapun kesimpulannya yaitu keluarga terutama orang tua memegang peran penting dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak usia dini. Nah berdasarkan berbagai penelitian terbaru tahun 2019 sampai 2024 seperti perilaku makan orang tua, cara mereka memberikan makan, serta kebiasaan makan bersama keluarga terbukti sangat mempengaruhi preferensi dan perilaku makan anak. Orang tua yang memberikan contoh makan sehat, menyajikan makanan bervariasi, dan menciptakan suasana makan yang positif berkontribusi pada terbentuknya pola makan sehat serta menurunkan risiko anak menjadi pick eater. Nah, sebaliknya, peran orang tua yang kurang optimal dapat menyebabkan anak memiliki asupan gizi yang tidak seimbang. Dengan strategi seperti makan bersama secara rutin, penjanjian makanan yang menarik, pendekatan suportif tanpa paksaan, serta melibatkan anak dalam proses makan, keluarga dapat membentuk menanamkan kebiasaan makan sehat yang bermanfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada ringkasan materi. Nah, di sini peran keluarga khususnya orang tua sangat krusial dalam membentuk kebiasaan makan anak yang sehat sejak usia dini menurut Costa dan Oliveira 2023. Pola makan orang tua menjadi role model yang ditiru anak menurut Mahmud et al. 2021. Sementara praktik memberi makan meliputi porsi, frekuensi, dan variasi makanan berpengaruh besar terhadap asupan nutrisi anak menurut Costa dan Oliveira tahun 2023. Makan bersama keluarga memberikan momen penting untuk interaksi dan kontrol pola makan yang positif menurut Costa dan Oliveira tahun 2023. Penyajian makanan yang bervariasi dan menarik disertai suasana makan yang nyaman dan tanpa paksaan dapat membantu mengurangi perilaku pick eating yang berisiko
menyebabkan asupan gizi tidak seimbang dan berdampak pada tumbuh kembang anak, menurut Mardiana et al. 2023. Strategi membina kebiasaan sehat meliputi konsistensi dalam memberikan contoh pola makan sehat, melibatkan anak dalam pemilihan menu, dan menciptakan suasana makan yang suportif, menurut Sri Mulyana et al. 2024. Nah, meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan pengetahuan orang tua dan akses terhadap makanan sehat, peran aktif keluarga tetap menjadi kunci penting dalam membangun pola makan sehat yang mendukung kesehatan dan perkembangan anak jangka panjang, menurut Putri dan Wijayanti tahun 2023. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.